Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video kali ini. Saya Ayu Firdausi akan menerangkan materi mengenai menggambar proporsi kepala, yakni anatomi manusia kelima. Nah, referensinya sendiri saya dapatkan beberapa gambarnya dari buku Andrew Loomis yang berjudul Drawing the Heads and Hands. Introduction ya, jadi kepala manusia itu biasanya menjadi fokus utama dalam lukisan ataupun ilustrasi. Nah, proporsi yang tepat memberikan kesan alami pada gambar sehingga lebih menarik bagi mata para penikmat gambar kalian gitu ya. Jadi dengan memahami dan mengaplikasikan proporsi kepala secara konsisten, seorang seniman ataupun ilustrator dapat menciptakan karya seni yang memiliki kohesi dan konsistensi visual. Nah, hal ini itu penting terutama jika kalian bekerja pada proyek yang melibatkan beberapa gambar atau ilustrasi. Jadi kayak kalau profesi seorang komikus gitu ya, dia kan harus menggambar beberapa macam adegan ataupun tokoh-tokoh begitu ya dengan berbagai macam angle gitu. Nah, untuk itu diperlukan teknik yang benar dan konsisten gitu sehingga penikmat gambar itu bisa mengenali tiap tokoh yang digambarkan oleh seniman tersebut gitu. Nah, tujuannya yang pertama dalam menggambar proporsi kepala itu ya, jadi memahami. Nah, di sini kalian harus mengetahui rasio proporsi kepala manusia. Yang kedua, mempelajari perbandingan antara bagian-bagian utama kepala ya. Jadi ada hidung, ada mata, mulut, dahi dan lain sebagainya. Yang kedua yakni mengembangkan keterampilan visual. Nah, di sini kalian meningkatkan kemampuan dalam mengamati dan mereplikasi proporsi dengan akurat. Juga mengembangkan mata kalian untuk melihat detail dan perbandingan yang proporsional dengan lebih cermat. Yang ketiga yakni menciptakan karya seni yang realistis ya. Tujuannya untuk mengaplikasikan pemahaman tentang proporsi kepala dalam berbagai macam karya seni ya. Jadi lalu menciptakan gambar wajah manusia yang tampak proporsional dan alami. Selanjutnya pengenalan tentang bentuk dan struktur muka manusia. Nah, di sini setiap individu itu kan memiliki karakteristik wajah yang cukup unik ya dan beda-beda. Kecuali kalau kalian misalnya melihat orang yang kembar identik. Nah, oleh karena itu pembahasan rasio itu harus mencakup pengenalan proporsi unik pada setiap subjek. Nah, seperti kita tahu, wajah-wajah manusia itu banyak ya macamnya, ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang wide seperti ini ya, wide, ada yang square, persegi, terus ada yang long gitu, jadi memanjang seperti ini, dan detailnya bisa kita lihat gambar turunannya seperti yang di bawah ini ya. Jadi bentuk dagunya itu ada yang bulat seperti ini, ada yang persegi seperti ini jadinya, ada yang wide juga seperti ini, rahangnya yang keras begitu ya. Lalu untuk long itu panjang memanjang seperti ini. Nah, untuk gambar tampak sampingnya pun kita bisa lihat bahwa rahang manusia itu macam-macam ya, ada yang lurus dengan dahi, ada yang dia lebih maju mungkin bentuk dagunya begitu, ada yang dagunya sedikit di belakang daripada dahi orang itu gitu. Untuk bentuknya bisa jadi seperti ini, untuk hidungnya juga macam-macam ya, jadi kalian bisa mungkin pakai hidung yang pesek ataupun hidung yang mancung betet seperti ini ya. Untuk yang orang wajahnya keras biasanya emang hidungnya besar seperti ini dan lain sebagainya. Nah, dari situ beberapa gaya itu mungkin memanipulasi proporsi untuk mencapai efek tertentu dan memiliki interpretasi yang berbeda terkait proporsi kepala ya. Jadi seperti yang dilihat di samping ini ya, ada style-style gambar dari satu orang begitu, dimana dia sebenarnya style gambarnya seperti yang di kiri atas ini. Nah, lalu dia menggambarkan tokoh ini menjadi ke dalam beberapa tokoh yang biasanya ada di karakteristik dari kartun-kartun itu ya, seperti style Tim Burton dengan matanya yang besar seperti corpse seperti ini, dengan bola mata yang hanya titik seperti itu. Lalu ada yang seperti Pokemon, lalu ada yang kayak The Simpsons gitu ya, ada yang seperti Super Mario, lalu ada yang seperti Studio Ghibli seperti ini gitu ya. Nah, ini itu adalah
style ataupun gaya yang diangkat oleh individu seniman itu sendiri gitu ya, untuk selanjutnya menjadi ciri khas dari seniman itu. Tapi utamanya kalian harus bisa menggambar realis seperti ini ya, terutama untuk kalian yang akan terbiasa ataupun setiap harinya akan terbiasa menggambar satu gambar ilustrasi ataupun gambar-gambar manusia. Oke, next kita masuk ke pembahasan rasio dan perbandingan antar bagian-bagian kepala. Nah, di sini pemahaman tentang perbandingan antara lebar dan tinggi kepala serta hubungan antar bagian-bagian seperti mata, hidung, dan mulut adalah esensial dalam menciptakan gambar yang sesuai dengan realitas. Nah, untuk gambar yang realistis di sini ya, kita kesampingkan dulu gambar kartun seperti contoh yang tadi. Jadi kalau kalian mau mencoba untuk menggambar realis seperti ini, kalian bisa membagi gambar suatu wajah gitu ya dalam kotak-kotak seperti ini. Jadi ini kotak perseginya tuh ada 1, 2, 3 gitu ya, 4, 5, jadi ada 9 box begitu untuk satu wajah, dengan setengah box di atas untuk bagian forehead atau kepala gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat juga nih, menggambar mata itu mulai dari mana nih, dari titik ke mana ya. Jadi mulai dari seperberapanya ini ya, ini kan 1. Jadi dalam 3 box gambar tadi, silakan kalian bagi box tersebut ke dalam berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 bagian ya. 6 bagian itu di sini, sorry ya, nggak terlihat di sini, di sini, oh sorry, ada 5 bagian, ternyata ada 5 bagian ya. Jadi dalam 3 box tadi dibagi menjadi 5 bagian. Nah, satu bagiannya itu ada gambar mata begitu ya. Ini kita hapus dulu lah mungkin ya. Jadi satu bagiannya itu ada gambar mata seperti itu ya, ada gambar mata. Bagian yang lain itu adalah jarak antar hidung ya, dan jarak antar telinga seperti itu ya, bisa dilihat di samping seperti inilah ya. Lalu untuk menarik garis rahang gitu, untuk menciptakan gambar yang bagus gitu, kalian bisa dari persegi tadi kalian tarik garis di tengah-tengah dari pembagian 3 box tadi ya. Di tengah-tengah ini ditarik garis. Nah, ini menjadi dagu dari gambar kalian ya, di sini jadi dagunya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk gambar yang tampak depan ya. Jadi silakan kalian coba-coba gitu ya. Jadi ada bagian seperti ini ya, di section terus. Nah, untuk gambar tampak samping dia pakai 3,5 box gitu ya, dan 3,5 box ke atas gitu ya. Untuk bagian wajah itu 1 box, bagian wajah itu untuk jarak antara pelipis gitu ya, 1 box lagi tuh telinga, dan box berikutnya adalah kepala, bagian belakang kepala gitu. Oke, buat teman-teman yang udah jago mungkin udah nggak perlu lagi garis bantu seperti ini ya, tapi bisalah kalian nanti latihan lagi seperti gambar di samping ini. Oke, kita lanjut ke langkah menggambar kepala. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi pertama kalian menentukan ukuran kepala itu menggunakan bidang dasar atau pakai bulat gitu ya, pakai lingkaran seperti itu. Nah, lalu pembagian kepala ya, penempatan mata, letak hidung, dan posisi mulut. Nah, di sini gampangnya kalian bisa buat bentuk cross gitu ya. Bentuk cross
Nah, bentuk cross di sini ini adalah tampak hampir serong gitu, ini tampak depan dan ini dia menunduk ya, contoh gambar di sini. Nah, dari bentuk cross tadi itu kalian ambil lagi bentuk lingkaran kecil. Ini untuk menentukan kira-kira berhentinya ujung mata itu di mana gitu. Dan letak dari telinga. Gitu ya. Terus ada rahang di sini. Rahang yang kuat juga di sini kok tampak depannya gitu ya. Silakan kalian latihan sendiri nanti. Ini juga begitu ya. Tadi ada bulatan di sini. Nah, ini berhentinya alis di sini, mata di sini. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Ya, lalu ini juga perbandingannya seperti kita membuat gambar box tadi ya, ada sekitar 3 box setengah untuk kepala. Ya. Jadi satu box itu sampai bawah hidung ya, sampai bawah hidung sini, satu box lagi untuk sampai di pas di bawah alis, satu box lagi untuk di bagian forehead ya, atau ujung dari rambut. Nah, satu setengah boxnya lagi adalah untuk bagian kepalanya ini. Gitu. Semoga dipahami ya. Oke, next kita ke oh ya, sama tadi. Jadi setelah itu kalian tambahkan detail dan bayangan ya seperti biasa. Lalu evaluasi dan koreksi ya. Jadi setiap kali kita menggambar, kita akan melihat gambar kita secara keseluruhan gitu. Apakah sudah proporsional atau kurang apa gitu ya. Kita harus latihan terus untuk bisa membuat gambar yang sempurna gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian bisa mulai dari rangka mungkin dan membentuk otot-ototnya seperti ini ya. Lalu kalian tambahkan rambut. Lalu kalian coba mengarsir sedikit demi sedikit seperti itu, sedikit demi sedikit dan menghilangkan outline-nya sehingga terbentuk gambar yang realis seperti ini ya. Sama juga dengan ini, anak-anak juga sama ya pembagiannya. Oke, kita next aja. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh menggambar wajah tampak depan dan samping ya. Jadi seperti ini juga sama ya, jadi 3 box. Oh, ini 4 box. Oh, sorry 1, 2, 3 setengah harusnya gitu ya tadi. Ini karena anak-anak, jadi untuk perempuan juga sama 1, 2, 3 setengah ya. Jadi untuk box yang terakhir itu tergantung dari volume rambut juga ya. Jadi bisa lebih dari setengah box seperti itu. Ini juga anak-anak seperti itu. Silakan kalian contoh gambar di samping kalau mau berlatih gitu ya. Oke, next terakhir mungkin langkah menggambar kepala dalam tarikan gambar perspektif ya. Jadi yang pertama kalian menentukan titik horizonnya, yang kedua membuat bentuk dasar wajah, yang ketiga garis panduan untuk fitur wajah, keempat posisi dan ukuran mata, hidung dan mulut, kelima perhatikan proporsi dahi dan rambut, lalu 6 seperti biasa detail arsir bayangan dan evaluasi dan juga koreksi. Jadi di sini horizon itu seperti yang kita lihat ya, di sini adalah garis horizon. Jadi saat dia objek itu sekiranya kepalanya berada di atas garis horizon atau dia agak melihat ke atas mendongak seperti itu ya. Jadi garis dari tarikan alis, tarikan mata, tarikan hidung, mulut, dagu itu bertemu pada satu titik gitu ya. Bertemu pada satu titik. Pun di atasnya juga seperti itu ya. Oh, ini titiknya kurang jauh nih, segini. Sini ya kira-kira. Nah, yang di bawah horizon pun gitu. Kalau kita melihat wajah itu ternyata ada di bawah garis horizon, meskipun dia tidak menunduk, tapi mungkin wajah kita atau posisi kita berada agak sedikit di atasnya, kita bisa menggambar seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi garis mata, garis hidung, garis mulut itu semuanya semuanya bertemu pada satu titik gitu ya.
dan lain sebagainya. Jadi kalian silakan berlatih menggambar ya. Oke, sebentar saya sebenarnya itu aja. Silakan kalian latih menggambar dengan bentukan dasar seperti tadi ya, lingkaran dan garis cross, dan juga pembagian dari beberapa box itu. Karena dengan memahami dan menguasai proporsi kepala manusia itu, kita dapat meningkatkan keterampilan menggambar lebih menarik dan realistis ya harapannya. Jadi praktik yang konsisten dan pemahaman mendalam terhadap konsep dari proporsi itu sendiri akan membantu kalian meningkatkan kemampuan menggambar secara keseluruhan. Seperti itu materinya. Kita masuk ke latihan ya. Jadi latihannya itu kalian menggambar proporsi wajah dan kepala ya, tampak depan, samping, bawah, atas ataupun perspektif seperti yang saya jelaskan di akhir tadi ya. 2 titik hilang menggunakan pensil di kertas A4 aja. Nah, ngumpulinnya itu 2 file ya, kalian masukkan dalam satu folder G Drive seperti biasa. Jadi file yang satu itu kalian gambar sketsa bentuk dasarnya aja, jadi nggak perlu terlalu detail ya. Lalu itu kalian kumpulkan sebagai absensi dan harus dikumpulkan hari ini maksimal pukul 23.00 atau jam 11 malam gitu ya. Jadi nggak perlu sampai jadi fix ya. Lalu selanjutnya gambar yang sudah kalian gambar dasarnya itu kalian perbaiki lagi atau kalian bagusin lagi, kalian jadiin gambar yang final gitu ya, dan dikumpulkan fisiknya di minggu depan gitu. Jadi kalian bikin satu gambar aja tapi dua proses ya. Yang proses pertama itu masih gambar dasar, kalian foto, kalian upload paling lambat nanti di G Drive ya. Lalu kalian perbaiki lagi, kalian sempurnakan, dikumpulkan minggu depan ya. Jadi yang dikumpulkan minggu ini itu untuk absensi juga gitu harapannya. Oke, sekian aja. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.